Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut masuk dalam bab ra'at, bab huruf ra. Hukumnya huruf ra. Huruf ra ini merupakan huruf yang sifat padanya pada huruf ra adalah istifal, karena bukan masuk dalam kategori 7 huruf. Wasab'ul win, bukan huruf isti'la. Huruf isti'la tidak ada huruf ra-nya. Sebagaimana tadi sudah saya sampaikan bahwa huruf ra ini makhrajnya ini cenderung ke dalam, ya, yang disebut dengan huruf yang mempunyai sifat inhiraf, ya, yang menjadikan sebab dia punya hukum sendiri, berbeda dengan huruf-huruf istifal yang lainnya. Pembahasannya adalah warakik dan tarkikkan, tipiskan ar-ra'a, huruf ra seperti tarkiknya huruf-huruf istifal yang lainnya, ya. Kapan huruf ra ini harus dibaca tarkik? Idza ma kusirat, apabila huruf ra ini berharokat kasrah, ya. Kadzaka, seperti itu pula huruf ra harus dibaca kasrah ba'dal, dibaca tarkik maksud saya, ba'dal kasri, apabila dia jatuh setelah huruf yang berharokat kasrah, haitsu sakanat, sedangkan posisinya huruf ra adalah sukun. Artinya huruf ra dibaca tarkik karena harokat kasrah, atau posisinya ra sukun jatuh setelah harokat kasrah. Itu intinya, ya. Huruf ra wajib dibaca tipis ketika dia berharokat kasrah, atau dia sukun tapi jatuh setelah harokat kasrah. Seperti contoh yang harokat kasrah, al-qari, al-qari'ah, rinya tipis. Kemudian dia sukun setelah huruf kasrah, fir'auna, fir'auna. Sehingga huruf ra yang syarat dibaca tipis karena kasrah tadi, berarti kebalikannya. Arti kebalikannya adalah jika huruf ra berharokat fathah atau sukun, dia ra itu sukun, dia kata-kata sukun jatuh setelah harokat kasrah, bukan tasdid, paham, ya? Bukan tasdid. Sehingga kalau ra itu bertasdid, ra bertasdid, yang berarti ra bertasdid itu kan diawali dari huruf sukun. Ra-nya berarti 2. Pertama ra-nya sukun, baru hidup ra yang kedua. Apabila didahului dengan harokat fathah, maka otomatis ra ini hukumnya adalah disesuaikan dengan harokat kasrah. Sehingga arri harus dibaca tipis, arri, ya. Sebaliknya, contoh ketika ra tasdid bukan sukun, ya, dia posisinya ra tasdid ini jatuh setelah harokat kasrah, tapi ra-nya berharokat fathah atau dhammah, maka ra-nya ini tidak terpengaruh oleh harokat kasrah sebelumnya. Seperti contoh Bismillahirrahmanirrahim, karena ra-nya ini adalah tasdid, tidak boleh dihukumi seperti ra ini sukun, tidak boleh. Seperti fil, makanya orang baca Bismillahirrahmanirrahim, nggak boleh. Dia hir ditipiskan dulu, kemudian baru tebal ra, nggak boleh. Karena apa? Tasdid itu hukumnya satu. Ada ra yang pertama yang sukun itu melebur menjadi satu dengan huruf ra yang berharokat fathah tersebut, sehingga hukumnya otomatis semuanya melebur menjadi hukum tafkhim. Bismillahirrahmanirrahim, langsung tebal. Okay. Makanya beliau cukup memberikan isyarat haitsu sakanat, ketika ra itu sukun. Kata-kata ra sukun berarti bukan tasdid, ya.
Kalau dia tasdid tidak berlaku hukum di sini. Paham ya? Jadi berlakunya sesuai dengan harokat pada huruf tersebut. Ini penggunaan kata yang simpel tapi amat sangat dalam difahami oleh setiap orang-orang yang bisa memahaminya. Begitu pula halnya ketika ra sukun, disebut ra sukun di sini ketika dia jatuh setelah huruf sukun, yang sukun sebelum ra ini jatuh setelah harokat kasrah umpamanya, maka ra ini hukumnya harus dibaca tipis. Contohnya as-sihr, as-sihr sebelum ra huruf ha sukun, kemudian sebelum ha adalah huruf sin harokat kasrah, as-sihr. Begitu pula sebaliknya ketika berharokat fathah, otomatis dia harus dibaca tafkhim. Contohnya wal fajr, wal fajr, wal asr, wa layalin ashr, wasyaf'i wal watr, wal layli idza yassar. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Hijr, dia langsung hijr, hijr, hijr. Roknya hukumnya tipis karena dia jatuh setelah harokat kasrah meskipun disela-selai atau didatangkan atau ada huruf sukun sebelumnya, tidak langsung. Dan seterusnya. Demikian ini berlaku, yaitu huruf ra sukun dibaca tipis, jatuh setelah harokat kasrah. Berlaku hukum ini disebabkan illam takun min qabli harf isti'la, jika tidak ada huruf isti'la sebelumnya. Demikian ini terjadi, ra dibaca tarkik saat dalam posisi atau kondisi ra adalah sukun, jatuh setelah harokat kasrah, jika tidak terdapat huruf isti'la sesudah huruf ra. Artinya posisi huruf ra ini tidak jatuh sebelum huruf isti'la. Contohnya qir, tos. Kalau terdapat huruf isti'la, maka huruf ra ini tidak lagi dibaca tarkik tapi harus dibaca tebal. Tadi syarat pertama, huruf ra sukun yang jatuh setelah harokat kasrah ini, yang pertama syaratnya tidak ada huruf isti'la setelah huruf ra, atau posisi huruf ra tidak ada sebelum huruf isti'la. Odoim, sama saja penggunaan istilah. Posisi ra tidak ada huruf isti'la sebelumnya, atau tidak ada huruf isti'la setelah huruf ra, juga sama saja. Contohnya qirtos, kalau ada huruf isti'la maka wajib dibaca tebal, dikembalikan pada asal hukumnya huruf ra. Qirtos. Kemudian mirsad, mirsad, ra-nya harus dibaca tebal. Mirsad, mirsad, firqah, firqah, karena ketemu huruf isti'la. Sad atau huruf ta atau huruf qaf juga sama, semuanya huruf isti'la. Contoh-contoh seperti itu. Ini yang pertama, syarat huruf ra dibaca tipis karena bertemu dengan huruf qaf tadi, dan seterusnya huruf isti'la. Yang kedua, au kanatil kasratu, atau huruf kasrah sebelum ra. Kalau tadi kan setelah ra kan. Atau yang kedua, huruf kasrah sebelum ra itu laisat asla, bukan asli, bukan harokat asli. Ini yang menjadikan sebab kalau sekiranya ada huruf ra sukun jatuh setelah harokat yang bukan asli, maka ra-nya harus dibaca tebal. Contohnya
liman irtadha, asal liman, man huruf sukun asalnya, liman, kemudian ra, liman, sehingga huruf nun sukun ini bertemu dengan huruf sukun ra, sehingga ketemu mati dua. Karena ketemu mati dua, maka huruf nun harus dibaca kasrah, dia harokat di kasrah. Liman irtadha ini yang disebut dengan harokat tidak asli, bukan harokat asli. Atau kalau menggunakan tanda yang kedua, yaitu ciri-cirinya ada pada huruf hamzahnya adalah hamzah wasal. Seperti ini terjadi pada hamzah wasal. Makanya kalau kita mulai dari hamzah wasal pun juga sama. Irtadha. Karena apa? Harakat kasrahnya i itu bukan asli, tapi disebut dengan kasrah aridah. Kasrah yang datang disebabkan karena ibtida dari huruf tersebut, dari hamzah tersebut. Contoh lain, amirtabu, asalnya am, huruf sukun itu am itu asalnya, kemudian bertemu dengan huruf ra sukun, sehingga dia ra sukun jatuh setelah harakat yang bukan asli. Amirtabu. Begitu pula dengan irji'i, karena harokat i kasrah pada hamzah ini bukan kasrah yang asli, tapi kasrahnya adalah kasrah aridah. Au kanatil kasratu laisat asla. Jelas nggih? Liman irtadha atau irtadha, amirtabu atau irtabu. Tidak boleh baca tipis karena harokatnya tidak asli. Irji'i juga sama, tidak boleh dibaca irji'i. Irji' tidak boleh. Irji'i, seperti itu. Wal khulfu, bait berikutnya, wal khulfu. Adapun terdapat dua wajah. Kata-kata al khulfu yang berarti khilaf dalam riwayat bacaan Al-Qur'anul Karim itu berbeda dengan khilaf, perbedaan pendapat dalam istimbat hukum, ya, istimbat hukum atau memahami satu teks atau nas antara ulama satu dengan ulama yang lain atau imam satu dengan imam yang lainnya, itu berbeda dengan khulfu dalam riwayat bacaan Al-Qur'an. Bedanya apa? Kalau khulfu dalam Al-Qur'an itu merupakan wajah bacaan yang harus sama-sama diterima dan dibenarkan. Berbeda dengan perbedaan pendapat di kalangan ulama atau imam. Boleh bagi kita menolak pendapat si fulan, tapi kita menerima pendapat yang lain sesuai dengan pemahaman kita. Boleh. Tapi untuk hak Al-Qur'anul Karim, sepakat para ulama untuk harus diterima semuanya tanpa kecuali. Mengapa? Karena semua orang-orang imam-imam Al-Qur'anul Karim itu mempunyai derajat as-siqat, orang-orang yang tinggi derajatnya dari segi keadilannya, dari segi keistiqomahannya, dari kekuatan hafalannya, dari segi kewaroannya dan seterusnya, sehingga tidak boleh ditolak. Makanya di sini diartikan wal khulfu, terdapat dua wajah, dua bacaan yang boleh dibaca kedua-duanya dan boleh ditinggalkan, tapi bukan karena ingkar, ya. Itu, ya. Yaitu fi firqin, pada kalimat firqin di mana ra di situ sukun, ra-nya sukun jatuh setelah harakat kasrah fi. Setelah huruf ra sukun ada huruf isti'la, huruf qaf, tapi berharakat kasrah. Firqin likasrin yujadu. Dengan alasan dua wajah itu, likasrin karena adanya harakat kasrah, yujadu didapati. Artinya karena harakat kasrah yang didapati pada huruf isti'la yang jatuh setelah huruf ra sukun tersebut. Sehingga terdapat dua wajah. Sehingga dibaca firqin, fakana kullu firqin, tipis boleh,
fakana kullu firqin kattawdil azim. Wajah kedua, fakana kullu firqin kattawdil azim. Dua wajah. Kalau bisa, sebaiknya dibaca kedua-duanya saat kita melewati atau menjumpai ayat ini, supaya kita baca kedua-duanya, sehingga kita mendapatkan keutamaan dari dua wajah yang disepakati akan adanya dua wajah ini. Apa sebabnya? Likasrin yujadu, karena harokat kasrah yang didapati pada huruf isti'la. Wa akhfi, dan samarkanlah. Takriran, sifat takrir, idza tushaddadu, ketika ra itu ditasdid. Wa akhfi takriran idza tushaddadu. Maksudnya ra ketika tasdid itu sifat takrirnya jangan sampai kita tampakkan yang menjadikan sebab sifat takrirnya itu berlebihan karena dobelnya huruf ra. Dobel itu kan biasanya lebih jelas, lebih tampak kan. Nah di sini tidak, beliau mengingatkan wa akhfi takriran, sifat takrir itu yang berarti getarnya getarnya ujung lidah. Takrir itu sebagaimana yang sudah kita sampaikan sebelumnya, sifat takrir adalah ujung lidah yang bergetar sehingga mengeluarkan suara itu namanya takrir ya, takrir. Nah, ini sembunyikan. Artinya sembunyikan itu samarkan. Kata-kata samarkan itu jangan sampai berlebihan sebagaimana tambahnya sifat gunnah pada nun ketika tasdid. Kalau sifat nun kan gunnahnya inna menjadi double tadi, seperti yang sudah kita sampaikan dalam jawaban pertanyaan. Kalau sifat takrirnya huruf ra tidak demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Tidak cukup Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting tasdid di sini yang diinginkan oleh Imam Al-Jazari adalah butuh pada penekanannya saja, bukan berlipat atau bertambahnya sifat takrir itu. Bukan, cukup dengan ditekan maka kita akan mendapati sifat takrir pada huruf ra. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sifatnya itu yang double. Sifatnya itu cukup takrir. Kalau yang double itu hurufnya otomatis karena tasdid. Sebagaimana huruf-huruf yang ditasdid yang lainnya. Sesungguhnya huruf-huruf yang bertasdid yang lainnya itu pun juga demikian haknya. Tidak boleh diberikan tambahan sifat tawassut umpamanya. Sifat tawassutnya apa? Lam. Sifat tawassutnya lam itu apa? Yang kita jumpai pada lam ketika kita waqaf. Fatal fa illam yusibha wabilun fatal. Di situ ada tasdid. Maka jangan ditambahkan sifat tawassutnya lam. Sehingga kalau ditambah sifat tawassutnya lam akan memberikan kadar seperti kadar gunnah. Contohnya sifat tawassut itu kan lin umar, ada lam, ada nun, ada mim dan seterusnya kan. Nah, maka cukup memberikan hak pada sifat tawassutnya huruf lam itu hanya dengan ditekan. Sebab haknya tasdid itu hanya ditekan. Fatal fa illam yusibha wabilun fatal. Jangan ditambah. Ditambah dengan contoh ada sebagian saudara kita itu membaca lam ketika tasdid waqaf itu membaca fatal, dipanjangkan fatal, itu tidak benar. Okay?
sebagaimana sifat takrir. Begitu pula halnya dengan mustamir yang tasdid, jangan sampai didobelkan sifat takrirnya atau sifat tawassutnya huruf ra. Mustamir, cukup mustamir, ditekan saja mir. Jangan sampai mustamir, tidak boleh. Kalau didobelkan karena tasdid, maka hukumnya sama seperti gunnah, tidak diperkenankan. Yang diperkenankan untuk double itu hanya gunnah, yaitu nun dan mim ketika tasdid. Tapi kalau huruf ra, huruf lam dan seterusnya itu harus akhfi, sembunyikan. Sehingga cukup satu sifat yang melekat pada huruf ra itu untuk hak tasdidnya hanya cara prakteknya dengan ditekan. Fatal, fatal. Sama dengan minal mas, hanya masih kan tasdid dua kan? Minal mas, mustaqir, al mustamil, mustaqor, dan seterusnya. Ini wallahu alam terkait dengan maksud yang disampaikan oleh Imam Al-Jazari terkait dengan wa akhfi takriran idza tusaddadu. Ini terkait dengan huruf ra sukun yang jatuh setelah harakat kasrah, di mana pembahasannya ada kalanya harakat kasrahnya itu asli dan ada kalanya tidak asli. Sudah kita sebutkan contohnya masing-masing. Dan ada kalanya pula hukum tarkiknya huruf ra itu gugur disebabkan karena adanya huruf isti'la setelahnya, setelah huruf ra. Nah, sekarang kita juga menjumpai adanya huruf ra sukun jatuh setelah harakat kasrah, tapi disela-selai atau ditengahi oleh huruf isti'la atau huruf itbaq. Dalam Al-Quran kita jumpai ada dua, yaitu kalimat al-qitar dan misr. Bagaimana hukumnya? Hukumnya sama seperti firqin, ya. Firqin dan firqin, ada tipis, ada tebal. Likasrin yujadu, karena disebabkan karena huruf isti'la tersebut ada harakat kasrahnya. Karena ada harakat kasrahnya. Atau karena di situ ada huruf isti'la'nya lah. Ada huruf isti'la. Qitar, ketemu huruf ta, ada huruf qaf lagi. Kemudian Misr juga sama. Hanya saja Imam Al-Jazari di kesempatan yang lain beliau mengatakan wa Misra. Misr fihi ikhtara an tufhama, lebih dipilih untuk didahulukan tafkhimnya, kemudian wajah kedua baru tarkik. Jadi cara adanya, cara penyampaiannya itu mana yang didahulukan? Untuk Misra itu didahulukan tafkhimnya, kemudian baru tarkik. Misr, baru Misr kalau diwakafkan. Udkhulu Misra insyaallah. Ketika wakaf Misr tebal dulu, kemudian baru tipis Misr. Sedangkan wa'aksuhu kebalikannya fil qitar, ainal qitar, ya. Wa asalna lahu ainal qitar. Kebalikannya berarti al-qitar itu didahulukan harakat kasrah, baru harakat maksudnya didahulukan sifat tarkiknya, kemudian baru diberikan hak tafkhim. Ainal qitr, ainal qitar, ainal qitr, tipis ainal qitr dan ainal qitar. Ada dua wajah, masing-masing dua wajah, disebabkan karena adanya huruf isti'la yang berharakat kasrah. Atau di situ huruf ta.
Apa alasan mengapa Imam Al-Jazari memilih untuk mendahulukan sifat tafkhim pada misra tidak pada al-qitr? Alasannya adalah karena misra ra, asalnya ra di situ adalah harakat fathah. Itu yang menyebabkan dia lebih didahulukan sifat tafkhimnya, ya. Jadi alasannya karena misra selalu nggak ada yang misri, nggak ada. Misra, udkhulu misra insyaallah. Kemudian wa qala alladhi ishtarahu min misra, karena harakat fathahnya ra, asalnya adalah harakat fathah. Ini yang menjadikan sebab dia lebih didahulukan dalam ada penyampaian sifat tafkhim daripada tarqiq. Berbeda dengan qitr. Kalau qitr ainal wa asalna lahu ainal qitri, ra-nya harakat kasrah. Makanya beliau mengatakan wa misra fihi ikhtara an tufkhama wa aksuhu, dan kebalikannya fil qitri anhu fa'lama, maka ketahuilah. Ini berkaitan dengan huruf ra sudah selesai. Berikutnya masuk pada huruf-huruf tafkhim, kebalikan dari huruf ra atau huruf istifal yang sudah kita kaji sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab berikutnya bab masalah tafkhim, ya. Wa fakhil min lama, dan tebalkanlah huruf lam. Sama sebenarnya dengan huruf ra, asalnya mempunyai sifat istifal, ya. Tapi ada keistimewaan tersendiri pada huruf ra dan huruf lam. Kalau huruf ra sudah kita sebutkan ciri-cirinya, kapan dibaca huruf ra itu tipis dan kapan dibaca huruf ra itu tebal. Kalau huruf lam ini khusus. Fakhimil lam, tebalkanlah huruf lam. Min ismillahi, dari nama Allah subhanahu wa ta'ala, tebalkan. Disebabkan an fathin, didahului oleh harakat fathah, au dhammin, atau didahului harakat dhammah. Contohnya ka'abdallah, abdallah, Allah. Atau didahului harakat dhammah, nasrullah. Ini khusus yang ada pada huruf lam. Karena itu para ulama sepakat membaca tafkhimnya lafzul jalalah pada lafaz ayat kedua dari surah Ali Imran, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Di saat lamnya lafzul jalalah disambung dengan huruf al-muqatta'ah mim, yang berarti berakhiran huruf sukun, mim. Ketika mim sukun bertemu dengan huruf lamnya lafzul jalalah yang berarti sukun pula, maka dikeluarkan dari kaidah asal. Asalnya kaidah kan setiap dua huruf sukun yang bertemu, maka huruf sukun pertama harus diharokati dengan harokat yang paling dekat dengan sukun, yaitu harokat kasrah. Contohnya qul huwallahu ahadun, ketika kita sambung ahad, ahadun, nun sukun bertemu dengan huruf lam Allah, sehingga bertemu dua sukun. Maka supaya menjadi hidup huruf nun sukun, nun iwat ini harus diharokati kasrah. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Sehingga kebalikannya, yang menjadikan sebab lamnya lafzul jalalah itu dibaca tebal hanya karena an fathin au dhammin. Berarti kebalikannya, kalau didahului harakat kasrah harus tipis. Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Nah, di sini mengapa kok dibaca tebal?
Dan ini sepakat para ulama. Yang pertama dibaca tebal karena mim adalah huruf asli. Huruf asli, bukan iwad. Beda dengan ahadun. Ahadun adalah iwad, dia gantian, ya kan? Iwadun anit tanwin, ya kan? Nunnya adalah nun iwad. Sedangkan mim adalah mim asli, huruf asli. Alif lam mim, huruf asli sukun, asli sukun bertemu dengan lamnya lafzul jalalah. Dalam hal ini harus dibaca fathah pengecualian. Alif lam mim Allah. Wajah kedua alif lam mim Allah. Dibaca 2 harokat karena ketika disambung mima menjadi mat tobi'i, mima karena berharokat tadi kan. Sedangkan dibaca tul dikembalikan pada asalnya hukum mim, yaitu mat lazim harfi mukhaffaf, mim Allah, seperti itu. Nah, ini khusus pembahasan pada lafzul jalalah ketika lafzul jalalah tafkhimnya itu mampu mempengaruhi huruf sukun sebelumnya, yaitu mim. Asalnya alif lam mim kan hurufan, hurufnya mim sukun asli dia asalnya. Kita lanjutkan pada wa harfal isti'la fakhim. Huruf isti'la fakhim, tebalkanlah. Wa khususa, secara khusus. Al-itbaq, sifat itbaqnya sadu dadun ta'u dha'un, sifat itbaq. Ini tebalnya lebih khusus, aqwa, lebih kuat. Nahwu contoh qala isti'la biasa. Wal 'asa sotnya huruf itbaq harus lebih kuat dari tingkat tafkhimnya, yaitu ketebalannya huruf daripada huruf isti'la. Qala hiya 'asasai, qala hiya 'asasa, qa tebal, sa lebih kuat lagi. Sama jelas dan lebih jelas tadi ya. Seperti qalqalah, jelas lebih jelas. Kalau tafkhim kuat dan lebih kuat tingkat ketebalan antara isti'la dan itbaq. Artinya 4 huruf ini harus diberikan hak yang lebih kuat. Ini terbukti pada sifat itbaq ketika bertemu dengan huruf yang satu makhraj. Satu makhraj itu sama makhrajnya seperti ta sukun bertemu dengan ta. Ta sukun ketika bertemu dengan ta ini wajib idgham, tapi idghamnya tidak kamil. Idghamnya tidak kamil. Yang berarti sifat tafkhimnya huruf ta sebagai pengaruh dari itbaqnya huruf ta itu benar-benar masih tampak, tidak hilang sama sekali dan tidak berkurang. Berbeda dengan qaf yang dibaca idgham pada huruf kaf, maka karena qaf ini hanya mempunyai sifat isti'la biasa, maka dia punya hak untuk dibaca tarqiq tipis. Artinya yang disebut dengan sempurna. Idghamnya idgham kamil. Seperti contoh, wa bayyinil itbaqa, dan jelaskanlah sifat itbaq yang ada pada min ahadtu, lihat sifat tafkhim dari itbaqnya huruf ta itu harus tetap utuh. Ahadtu. Dia idgham sehingga tidak boleh dibaca qalqalah. Ahadtu tidak, karena idgham. Ahadtu. Faqala ahadtu. Tetap dia tebal. Ma basatta la basatta. Toknya tetap tebal.
kemudian asalnya diidghamkan, tapi idghamnya masih menyisakan sifat tafkhimnya huruf ta. Wal khulfu, sedangkan terdapat dua wajah. Binakhluqkum, yaitu alam nakhluqkum, ada dua wajah. Wajah yang pertama adalah wajah sempurna idghamnya. Idghamnya kamil. Alam nakhluqkum, karena kadar qaf hanya mempunyai sifat isti'la dan mempunyai sifat idghamnya nakis seperti nakisnya sifat idbaq tadi. Hanya saja tetap kadar tafkhimnya harus di bawah dari tafkhimnya idbaq. Alam nakhluqkum, alam nakhluqkum, tetap sifat tafkhimnya dari huruf qaf diberikan haknya disebabkan karena isti'la'nya huruf qaf tersebut. Tapi harus diberikan dua wajah tadi supaya jelas bahwa qaf di bawah kadar tafkhimnya huruf idbaq, ya. Tapi kalau kita baca hanya satu wajah, maka kurang jelas antara kedudukan atau posisi huruf qaf dan huruf-huruf idbaq itu seakan-akan kadar tafkhimnya sama. Makanya dijelaskan wal khulfu, terdapat dua wajah fi nakhluqkum waqa yang terdapat di surah Al-Mursalat, ya. Lanjut, wahris, dan jagalah alas sukuni, atas huruf sukun, jagalah sukunnya fi ja'alna, lam yang ada pada lafaz ja'alna. Jangan sampai kalian baca ada tawalludnya ja'alna atau mengarah pada idgham. Contoh ja'alna, ja'al. Makanya pentingnya memberikan sifat tawassut secara sempurna tadi itu supaya benar-benar tidak terdengar bacaan idgham yang sering kita baca wa idz ja'alnal ja'al wa idz ja'alnal ja'al, jelas huruf lamnya, tawassutnya lam. Wa idz ja'alnal baita mathabatan linnasi wa amna. Jangan sampai ja'anna, ya, seakan-akan ada idghamnya huruf nun itu. Kemudian an'amta, juga pastikan jagalah sukunnya huruf-huruf nun dan mim yang sama-sama mempunyai sifat tawassut seperti huruf lam tadi. Siratal ladzina an'amta, maka kadarnya tadi untuk tawassut an'amta, jelas semuanya. An'amta ini yang disebut dengan izhar, jelas. An'amta, jagalah. Wal maghdubi, dan juga jagalah sifat rikhwahnya huruf ghain pada lafaz al-maghdubi, sukunnya al-maghdubi, jangan sampai mengarah pada huruf lain atau mengarah pada idgham. Sering kita baca ghairil maktubi, ghairil maktubi, ghairil ghairil maghdu, makanya ini rikhwa dia, ghairil maghdubi, al maghdub, bis sama bis, al maghdubi kali an'amta, gitu ya. Beda antara tawassut dengan rikhwah benar-benar nyata. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ma'dalalna, begitu pula dengan dalalna. Dalalna. Wa qalu a idza dalalna fil ard. Dalalna, jelas. Jangan sampai terlalu cepat
sukunnya huruf lam sehingga terkesan idgham pada huruf nun. Dhalalna, dhalalna. Jagalah sukun-sukun yang ada pada contoh-contoh huruf-huruf pada huruf lam, pada ja'alna, an'amta, nun dan mimnya, an'amta, ghaidnya al-maghdub. Jagalah sifatnya, jangan sampai terpengaruh atau terpengaruh oleh huruf-huruf yang ada di sekitarnya, atau justru malah menambahkan. Ada yang disebut dengan bacaan tawallud itu yang seperti qalqalah, ja'alna an'amta, tidak. Tapi pastikan sukunnya itu benar-benar utuh. Wa khallis, dan murnikan infitah mahdzuran, sifat infitahnya mahdzu, sifat infitah kebalikan dari itbaq. Kalau infitah terbuka mulut kita ini, lidah kita terbuka, infitah sehingga terbuka, suara pun juga langsung keluar. Asa, begitu pula dengan asa, mahdzu, dzura, asa. Khaufa ishtibarihi, karena takut terjadi keserupaan, bimahddzura, dengan sifat itbaq yang ada pada mahdzu, dzura, asa. Lihat, itbaq, mahddzura, tipis, asa, tipis. Kemudian jangan sampai menyerupai dengan mahddzura, asa, karena sama-sama di juz 15 surat Al-Isra. Mahddzura wa ma kana 'ata'u rabbika mahddzura. Pakai dha tebal. Kalau yang pakai dzal di halaman berikutnya, inna 'adzaba rabbika kana mahdzu, pakai tipis, mahddzura, ya kan? Mirip, sama-sama mengikuti wazan maf'ul ya. Tapi beda di huruf dha dan dzal. Beda di sifat itbaq dan infitah. Makanya pastikan murni, artinya benar-benar tidak kecampuran dengan sifat apapun. Kemudian wara'i, dan jagalah olehmu syiddatan, sifat syiddah yang kuat sandarannya huruf pada makhrajnya sehingga tidak menyebabkan suara itu mengalir, kebalikan dari sifat ikhwah yang ada pada huruf apa? Bikafin, pada huruf kaf, wabita, dan pada huruf ta. Pastikan kuat ya. Sifat kaf dan ta ini mengalahkan sifat lemah. Apa sifat lemah? Yaitu sifat hamas. Maka disebut dengan hamas itu karena dha'ful i'timadi 'alal makhraj, karena lemahnya sandaran huruf itu pada makhrajnya sehingga mengalirkan suara atau mengalirkan nafas dan seterusnya, baik hamas ataupun rikhwah juga sama. Makanya sifat hamasnya huruf kaf dan ta yang lemah itu jangan sampai mendominasi pada huruf kaf dan ta sehingga sifat siddahnya terkalahkan olehnya. Sebab kalau ada dalam satu huruf dua sifat kuat dan lemah, maka otomatis yang kuat itu harus lebih mendominasi. Karena itu huruf kaf dan ta terdapat tiga ahwal ya, tiga kondisi. Kondisi yang pertama, kaf dan ta apabila berharokat maka sifat syiddah lebih mendominasi daripada sifat hamas. Kata-kata lebih mendominasi itu seakan-akan hamasnya itu tidak tampak, meskipun di situ ada sifat hamasnya, gitu ya. Seperti k itu sudah ada hamas tapi tidak dipaksakan karena telah didominasi sifat syiddah pada huruf kaf.
Begitu dengan ta, cukup ta. Jangan sampai dipaksakan sehingga terkesan di situ sifat amas lebih mendominasi dan menguasai pada huruf tersebut. Tabat, tabat akan tampak jadi dengan dalam penilaiannya siapa yang lebih mendominasi, hamas atau syiddah. Tabat, hamas karena sangat tampak sekali dia. Kemudian ketika sukun, hal yang kedua, kondisi kedua adalah huruf kaf dan ta. Itu ketika sukun, maka kedua sifat itu harus ditampakkan dengan sama-sama jelasnya. Kuat dan hamesnya itu pun juga harus kedua-duanya tampak. Hanya saja mana yang didahulukan? Yang didahulukan adalah sifat syiddah, kemudian baru hames. Contohnya tabat, kuat ya, keduanya setara karena dalam kondisi sukun. Tabat semuanya tampak. Tapi ketika yang kondisi ketiga hal yang ketiga, maka sifat hamas itu ditiadakan dan tidak boleh muncul sama sekali ketika huruf kaf dan ta bertasdid. Contohnya fakku, tidak boleh fakku, tidak boleh. Sedikit aja nggak boleh. Fakku raqabah, harus kuat dia. Fama rabihat tijaratuhum. Ada 3 ahwal yang harus kita jaga. Sifat syiddahnya wara'i, syiddatan bikafin wa bita. Contohnya kasyirkikum, kasyirkikum, jangan sampai kasyirkikum, tidak. Ki biasa, kasyirkikum, syirkikum. Ya. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, pastikan sifat syiddahnya mendominasi. Begitu pula dengan tatawaffa, jangan tidak. Alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Pastikan kalian tidak membaca tatawaffa, tidak. Tatawaffa. Fitnata juga sama. Wattaqu fitnatan la fitnata. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum, dan seterusnya. Ini berkaitan dengan sekalian 2 bait lagi, Ustaz. Masih san ya. Berikutnya 2 bait lagi masih san. Wa aulai mithlin wa jinsin in sakan. Halaman berikutnya. In sakan idghamkanlah ka qur rabbi wa balla wa abin. Kalau yang sebelumnya adalah jelas terkait dengan kewajiban kita untuk menjaga keutuhan huruf, atau boleh kalau memang harus idgham ya diidghamkan, tapi ada yang kamil, ada yang nakis. Dan di sini Imam Al-Jazari melanjutkan dua awal dari huruf yang semisal atau sejenis ya. Insakan jika sukun ya. Contohnya lam bertemu dengan huruf ra ya. Yang disebut dengan sejenis ya. Atau bal ketemu dengan huruf lam yang berarti semisal,
sejenis yang disebut dengan idgham mutajanisain dan idgham mutamathilain. Di sini Imam Al-Jazari tidak menyebutkan adanya idgham mutaqaribain. Berbeda halnya dengan Imam Asy-Syatibi yang menyebutkan idgham di sana mutaqaribain tanpa menyebutkan mutajanisain. Apa yang membedakan antara mutajanis dan mutaqaribain? Kalau mutaqaribain itu adalah hurufnya, huruf sukun yang pertama bertemu dengan huruf yang hidup, tentunya huruf pertama mati, huruf kedua adalah hidup, itu berdekatan makhrajnya. Artinya hurufnya itu bukan sama, tapi berdekatan. Seperti contoh di sini adalah al dan r. Al huruf lam dan ra tidak satu makhraj dia, tapi masuk dalam kategori mutaqaribain, ya. Di sini kita sudah jelaskan definisinya juga. Kalau mutaqaribain itu dua huruf yang berdekatan makhrajnya, seperti qur rabbi atau min ladunhu min rabbihim man ya'mal mim mimmal, nun bertemu dengan mim, nakhluqum adalah mutaqaribain. Sedangkan mutajanisain adalah dua huruf yang sama makhrajnya tapi beda sifatnya. Beda sifatnya itu yang dimaksud sifat tebal dan tipis. Seperti contoh waddat ta'ifah ujibat da'watukuma, ujibat da'watukuma, yaitu ada hamas huruf ta itu dan seterusnya. Qad dal ketemu dengan ta, itu mutajanisain, berbeda makhrajnya sama tapi beda sifatnya. Makanya Imam Al-Jazari cukup menyebutkan mutajanisain saja, ya kan, jinsin, satu jenis, sudah mencakup mutaqaribain. Kalau di Asy-Syatibi mutaqaribain ketika disebut sudah otomatis mutajanisain karena sama-sama. Sing penting definisinya adalah berdekatan antara dua huruf itu dari segi makhraj ataupun sifat. Sedangkan kalau mutamathilain mithlin itu nyata-nyata hurufnya adalah sama. Seperti contoh balla, huruf sukun lam bertemu dengan lam, maka idghamkan keduanya huruf tadi, baik yang mutajanisain, mutaqaribin atau mutamathilin. Nah, ini pengecualiannya. Wa abin, dan jelaskan huruf yang meskipun bertemu dengan sama hurufnya fi yaumi, pada huruf ya bertemu dengan ya fi yaumi ma bersama dengan qalu wahum izharkan, maksudnya jelaskan, jangan diidghamkan fi yaumi, tidak boleh, sebagaimana qalu wahum tidak boleh, sebagaimana pula qul na'am, lam bertemu dengan nun, hakikatnya mutaqaribain, dia berdekatan, sebagaimana min ladunhu, nun ketika sukun bertemu dengan lam dibaca idgham, tapi ini harus dibaca izhar. Begitu pula sabbihu, ha bertemu ha, tetap karena posisinya ada di tenggorokan dia pun juga wajib dibaca izhar. La tuzigh qulubana, ghainnya pun juga harus dibaca
idhar meskipun berdekatan antara pangkal lidah dan ujung tenggorokan. Faltaqom, begitu pula dengan faltaqoma ul hut, disebabkan karena lamnya bukan lam ta'rif yang berarti harus diidghamkan dengan hukum idgham syamsiyah, sehingga alasannya masing-masing fi yaumi, karena huruf pertama waw di sini yang dimaksud adalah ya-nya di sini adalah ya mat. Fi yaumi, huruf mat tidak bisa diidghamkan pada huruf yang ada di depannya. Begitu pula dengan qalu wahum, adalah karena alasannya huruf mat tidak bisa diidghamkan karena mat bertemu dengan huruf waw. Qalu wahum atau fi yaumi, alasannya karena adalah mat bertemu dengan huruf ya dan waw. Sedangkan qul na'am itu tidak bisa diidghamkan. Hal ini disebabkan karena tidak ada huruf yang bisa diidghamkan pada huruf nun kecuali huruf nun saja. Tidak ada huruf apapun, tidak terkecuali huruf lam. Tapi kalau nun bisa masuk kepada huruf lam dan seterusnya. Tapi huruf lam tidak bisa masuk pada huruf nun kecuali nun itu sendiri yang boleh diidghamkan. Sedangkan alasan sabbih huruf ha tidak bisa diidghamkan pada huruf ha. Hal ini disebabkan karena huruf ha dan ha sama-sama dari huruf tenggorokan yang tidak bisa diidghamkan meskipun berdekatan posisinya. Ha di tengah, ha ada di bawah tenggorokan. Kemudian la tuzigh qulubana juga demikian tidak bisa diidghamkan huruf ghain pada huruf qaf, adalah disebabkan karena huruf ghain adalah huruf al-halq, tenggorokan ya. Huruf tenggorokan semuanya tidak bisa diidghamkan. Sebagaimana faltaqamaul hut, lamnya tidak bisa diidghamkan karena bukan lam asy-syamsiyah ya, bukan la asy-syamsiyah sebagaimana tak yang lainnya ketika diawali dengan huruf al, maka at-taibuna karena al di situ. Kalau di sini alnya faltaqamahu, alnya adalah lam asli bukan lam al-ta'arif. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini yang bisa kami sampaikan terkait dengan pas nggih. Pas nggih, ini kan dicatat pas 7 menit karena rekodnya habis nggih. Alhamdulillah Rabbil Alamin.